Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Windan Jabir dengan NPM 022724111098. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Jadi teman-teman, kita semua tahu kalau ekonomi Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Tapi di balik stabilnya nilai rupiah, terkendalinya inflasi, dan kuatnya sistem keuangan kita, ada dua lembaga besar yang punya peran super penting, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK. Nah, sejak OJK resmi beroperasi, banyak banget perubahan yang terjadi di dunia keuangan kita. Salah satunya yaitu peran Bank Indonesia juga ikut berubah dan bertransformasi. Jadi di video ini kita bakal bahas tuntas mulai dari sejarahnya, kenapa OJK dibentuk, gimana koordinasi antara BI dan OJK, sampai tantangan dan inovasi yang mereka hadapi di era digital kayak sekarang. Jadi, simak videonya sampai selesai. Jadi teman-teman, di pembahasan awal ini kita bakal bahas sejarah dan peran awal Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI berdiri pada tahun 1953 menggantikan peran Bank Peninggalan Belanda. Sejak awal berdirinya, BI sudah punya satu misi utama, jadi bank sentral yang menjaga kestabilan moneter dan sistem keuangan nasional. Dulu sebelum ada OJK, Bank Indonesia punya peran yang sangat luas. Gak cuma ngatur uang beredar dan suku bunga, tapi juga mengawasi langsung bank-bank komersial di Indonesia. Kalau ada bank yang bermasalah, BI lah yang turun tangan langsung untuk menanganinya. Tapi seiring waktu, dunia keuangan makin kompleks. Ada lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, fintech, dan lain-lain. Pengawasan keuangan pun jauh lebih rumit. Nah, disinilah muncul ide untuk membuat lembaga baru yang bisa khusus ngatur dan ngawasin semua sektor keuangan. Selain itu, tantangan ekonomi Indonesia pada saat itu juga terus berkembang. Krisis demi krisis yang pernah terjadi, mulai dari gejolak inflasi, perubahan politik, sampai dinamika perdagangan internasional membuat peran bank sentral semakin krusial. BI nggak cuma harus menjaga kestabilan rupiah, tapi juga memastikan sistem pembayaran berjalan lancar dan perbankan tetap kuat masuk ke era 1990-an, terutama saat krisis moneter 1997 sampai 1998. Kelemahan struktur keuangan Indonesia mulai kelihatan jelas. Banyak bank tumbang karena pengawasan yang belum sekuat sekarang. Dari sini, pemerintah dan BI mulai sadar bahwa pengawasan lembaga keuangan itu butuh pendekatan yang lebih modern, lebih fokus, dan lebih luas. Setelah krisis muncul, reformasi besar-besaran di sektor keuangan, BI mulai memperketat kebijakan moneter, memperkuat manajemen risiko, dan mendorong perbankan supaya lebih sehat. Tapi tetap saja karena BI harus mengurus moneter dan pengawasan bebannya makin berat. Akhirnya muncul kesadaran bahwa Indonesia butuh lembaga khusus pengawasan yang terintegrasi yang bisa ngawasin bank, asuransi, pasar modal, fintech, dan semua sektor keuangan dalam satu pintu. Dari sinilah cikal bakal OJK mulai terbentuk sebagai bagian dari upaya panjang untuk memperkuat stabilitas keuangan nasional. Selanjutnya kita akan membahas lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK resmi berdiri pada tahun 2011 lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuannya jelas, agar mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, sampai lembaga keuangan non-bank lainnya.
visi OJK adalah memastikan sistem keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang gak kalah penting, OJK juga punya misi buat melindungi kepentingan konsumen. Dengan berdirinya OJK sebagai fungsi pengawasan yang dulu ada di tangan Bank Indonesia, kini resmi dipindahkan ke OJK. Jadi, BI tetap jadi bank sentral, tapi fokus utamanya berubah. Bukan lagi ngawasin bank secara langsung, tapi lebih ke menjaga stabil sistem keuangan secara keseluruhan. Sejak awal berdirinya, OJK memang dirancang sebagai lembaga yang independen. Artinya, OJK nggak berada di bawah kementerian manapun. Tujuannya supaya keputusan pengawasan benar-benar objektif, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Dengan model seperti ini, OJK bisa bergerak lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan di dunia keuangan yang cepat banget berkembang. Selain OJK terbentuk, proses pengalihan kewenangan dilakukan secara bertahap. Tahun 2013, OJK mulai ngambil ahli pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dari Kementerian Keuangan. Lalu, setahun berikutnya, tahun 2014, barulah fungsi pengawasan perbankan resmi dipindah dari Bank Indonesia ke OJK. Sejak itu, seluruh industri jasa keuangan Indonesia berada di bawah satu atap pengawasan. Dampaknya cukup besar. OJK bisa melihat gambaran sektor keuangan secara utuh, mulai dari hubungan antara bank perusahaan, asuransi, pasar saham, sampai fintech dengan pengawasan terintegrasi ini. Risiko sistematik bisa lebih cepat dideteksi dan perlindungan konsumen bisa ditingkatkan, misalnya lewat layanan pengaduan, edukasi keuangan, dan program inklusif keuangan. Selain itu, OJK juga aktif bikin berbagai aturan baru yang menyesuaikan perkembangan zaman, seperti regulasi, fintech, layanan pinjaman digital, investasi online, sampai manajemen risiko bagi lembaga keuangan. Jadi, keberadaan OJK bukan cuma ngambil ahli tugas BI, tapi juga membawa pendekatan pengawasan yang lebih modern dan komprehensif. Selanjutnya teman-teman, kita bakal ngebahas peran baru Bank Indonesia setelah ada OJK. Nah, setelah OJK mengambil alih fungsi pengawasan sektor keuangan, peran BI mengambil transformasi besar. Sekarang, fokus utama Bank Indonesia ada di 3 hal penting. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Kedua, menjamin kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Dan yang ketiga, menjaga sistem keuangan nasional. Kalau dulu BI banyak berurusan dengan pengawasan operasional bank, sekarang BI lebih berperan sebagai arsitek kebijakan moneter dan makroprudensial. Misalnya, BI bisa menentukan kebijakan suku bunga acuan atau BI rate atau BI 7DRR, mengatur cadangan devisa, dan menjaga agar inflasi tetap sesuai target. Sementara untuk urusan perizinan dan pengawasan teknis terhadap bank, semua ada di tangan OJK. Dengan pembagian peran ini, sistem keuangan jadi lebih tertata. BI juga bisa fokus menjaga stabilitas ekonomi makro, sedangkan OJK fokus menjaga kesehatan lembaga keuangan secara mikro. Selain itu, BI juga semakin memperkuat perannya dalam kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang tujuannya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kalau OJK fokusnya ke masing-masing lembaga atau bank per bank, BI melihat gambaran yang lebih luas. Apakah ada risiko gelombang aset, lonjakan kredit berlebihan, atau tekanan yang bisa mengguncang sistem keuangan nasional. Contohnya, BI bisa mengatur rasio
untuk kredit properti, rasio uang muka, kendaraan bermotor, atau aturan-aturan yang mempengaruhi besarnya kredit di seluruh perbankan. Tujuannya simpel, supaya ekonomi tumbuh lebih sehat dan gak ada risiko besar yang bisa memicu krisis. Selain itu, di bidang sistem pembayaran, peran BI juga makin krusial. Dunia digital bergerak lebih cepat, ada e-wallet, kris, pembayaran online, dan transaksi lintas negara. BI bertugas memastikan semua transaksi ini aman, efisien, dan bisa saling terhubung. Makanya BI mengembangkan sistem pembayaran Indonesia termasuk QRIS, BI Fast, sampai rencana rupiah digital di masa depan. Nah, teman-teman, di tingkat internasional, BI juga aktif berkoordinasi dengan bank sentral negara lain. Ini penting karena stabilitas ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Lewat kerjasama internasional, BI bisa mengelola volatilitas nilai tukar, menjaga arus modal asing, dan memperkuat cadangan devisa. Dengan transformasi ini, BI benar-benar menjaga institut yang fokus pada gambaran besar ekonomi. Sedangkan OJK menangani detail operasional lembaga keuangan. Kolaborasi keduanya bikin stabilitas ekonomi Indonesia lebih kuat, lebih modern, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Meskipun tugasnya berbeda, BI dan OJK nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Koordinasi di antara keduanya sangat penting, karena kebijakan moneter dari BI bisa berdampak langsung ke dunia perbankan yang diawasi oleh OJK. Misalnya, kalau BI menurunkan suku bunga, otomatis kebijakan kredit di bank-bank akan berubah juga, supaya nggak terjadi kesenjangan atau kebijakan yang saling bertabrakan. BI dan OJK punya forum koordinasi stabilitas sistem keuangan yang juga melibatkan Kementerian Keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Forum ini bertugas memastikan bahwa kebijakan moneter, fiskal, dan pengawasan keuangan bisa berjalan seirama dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tingkat internasional, BI juga aktif berkoordinasi dengan bank sentral negara lain. Ini penting karena stabilitas ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Lewat kerjasama internasional, BI bisa mengelola volatilitas nilai tukar, menjaga arus modal asing, dan memperkuat cadangan devisa. Dalam praktiknya, koordinasi antara BI dan OJK bukan cuma terjadi saat rapat resmi, tapi juga lewat pertukaran data, analisis risiko, dan pemantauan kondisi pasar keuangan secara rutin. Kedua lembaga ini saling memberikan informasi, misalnya BI memberi data tentang likuiditas perbankan nasional, sementara OJK memberi gambaran kesehatan individu bank. Dengan begitu, kalau ada tanda-tanda tekanan atau potensi krisis, keduanya bisa cepat merespon. Selanjutnya, FKSSK sendiri berperan sebagai posko komando stabilitas keuangan. Forum ini mengkaji berbagai skenario seperti apa yang harus dilakukan jika terjadi penarikan dana besar-besaran, gejolak nilai tukar, atau tekanan pada perbankan. Jadi, meskipun fungsi pengawasan sudah dipisah, koordinasi tetap rapat supaya sistem keuangan tetap solid. BI dan OJK juga bekerja sama dalam menyusun kebijakan dan yang saling melengkapi. Contohnya, ketika BI menetapkan kebijakan untuk menahan pertumbuhan kredit agar tidak berlebihan, OJK mendukung lewat aturan pengawasan risiko di bank. Jadi, efeknya lebih efektif dan stabilitas keuangan lebih terjaga. Gak cuma itu, koordinasi juga terjadi dalam edukasi keuangan masyarakat. BI mendorong literasi pembayaran digital dan transaksi non-tunai, sedangkan OJK memperkuat perlindungan konsumen dan pendidikan investasi.
Keduanya saling melengkapi untuk membangun ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan inklusif. Dengan kerjasama erat seperti ini, BI dan OJK pada akhirnya jadi dua pilar utama yang menjaga agar ekonomi Indonesia tetap stabil, modern, dan tahan terhadap guncangan. Selanjutnya teman-teman, kita bakal membahas dampak kehadiran OJK dan transformasi BI terhadap sektor perbankan. Nah teman-teman, setelah OJK resmi beroperasi dan BI bertransformasi, ada banyak perubahan positif di sektor perbankan Indonesia. Bank-bank sekarang lebih transparan dan akuntabel. Mereka wajib mengikuti regulasi yang ketat dari OJK seperti aturan terkait manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan meningkat. Selain itu, BI juga bisa fokus mengatur likuiditas perbankan dan menjaga agar sistem pembayaran tetap lancar. Apalagi di era digital, banking dan transaksi non-tunai yang makin pesat. Selain peningkatan transparansi, bank-bank juga mendorong untuk memperkuat struktur permodalan mereka dengan pengawasan OJK yang lebih ketat dan terintegrasi. Bank wajib memenuhi standar kesehatan yang jelas seperti rasio kecukupan modal atau CAR, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih disiplin. Hal ini membuat perbankan Indonesia lebih tahan menghadapi guncangan ekonomi baik dari dalam negeri maupun global. Bank Indonesia pun semakin optimal dalam memastikan stabilitas likuiditas. Lewat kebijakan suku bunga acuan, operasi moneter, dan instrumen, BI bisa mengarahkan pertumbuhan kredit agar tetap sehat dan sesuai dengan kondisi ekonomi. Jadi, kalau ekonomi sedang lesu, BI bisa menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman. Sebaliknya, kalau ekonomi terlalu panas, BI bisa memperketat kebijakan agar risiko tidak semakin besar. Jadi teman-teman, transformasi ini juga mempercepat perkembangan digital banking. BI lewat kebijakan sistem pembayarannya mendorong inovasi seperti KRIS dan BI Fast yang membuat transaksi lebih cepat dan murah. Di sisi lain, OJK memastikan inovasi ini tetap aman melalui regulasi fintech, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Dengan peran baru BI dan pengawasan terpadu OJK, ekosistem perbankan Indonesia sekarang lebih stabil, lebih modern, dan lebih siap menghadapi tantangan teknologi. Kombinasi keduanya bikin masyarakat lebih percaya, transaksi lebih aman, dan perkembangan industri keuangan semakin sehat. Selanjutnya kita akan membahas tantangan yang dihadapi BI dan OJK. Tentu aja teman-teman, perubahan besar ini juga datang dengan tantangan baru. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, perkembangan teknologi keuangan atau fintech dan kripto yang tumbuh super cepat, kadang lebih cepat daripada regulasinya. Yang kedua, risiko sistematik, yaitu gangguan di satu lembaga keuangan yang bisa berdampak di seluruh sistem. Yang ketiga, kebutuhan koordinasi lintas lembaga yang makin kompleks. Dan yang keempat, tentu saja meningkatkan literasi keuangan masyarakat biar masyarakat nggak gampang tertipu investasi bodong atau produk ilegal. Untuk itu, teman-teman, cara mengatasi tantangan-tantangan ini, BI dan OJK terus berinovasi dan memperkuat sinergi. Mereka juga banyak melakukan riset dan kerjasama internasional supaya bisa terus adaptif dan dengan perubahan zaman. Selain tantangan yang sudah disebutkan, BI dan OJK juga menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu. Misalnya, perubahan suku bunga di Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas dunia. Semua itu bisa memengaruhi nilai tukar rupiah, arus modal asing, dan stabilitas sektor keuangan. BI harus sigap menjaga stabilitas makro, sementara OJK memastikan lembaga keuangan tetap kuat menghadapi tekanan eksternal tersebut. Tantangan berikutnya teman-teman adalah peningkatan keamanan siber.
Dunia keuangan digital membuat peluang besar, tapi juga meningkatkan risiko kejahatan digital seperti pencurian data, peretasan dan penipuan online. Karena itu, BI dan OJK harus terus memperbaharui regulasi, memperketat standar keamanan, dan mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan sistem proteksi data mereka. Selain itu, teman-teman, perkembangan fintech dan kripto juga membuat batasan antara layanan keuangan tradisional dan digital semakin kabur. Misalnya, sekarang banyak perusahaan teknologi yang menawarkan pembayaran, pinjaman, bahkan investasi. OJK dan BI harus memastikan inovasi tetap jalan, tapi tetap aman dan tidak menimbulkan risiko baru bagi konsumen maupun stabilitas sistem keuangan. Tantangan lain yang gak kalah besar adalah menjaga inklusivitas keuangan. Meskipun teknologi makin canggih, sebagian masyarakat Indonesia masih belum terjangkau layanan keuangan formal. OJK dan BI harus memastikan bahwa inovasi seperti KRIS, bahkan bank digital dan e-wallet gak hanya memudahkan yang sudah melek teknologi, tapi juga bisa menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Untuk menghadapi semua tantangan ini, BI dan OJK terus memperkuat kapasitas SDM, menggunakan teknologi analitik canggih, memperluas kerjasama global, dan memperbarui regulasi agar tetap relevan. Intinya, mereka harus lincah dan adaptif supaya sistem keuangan Indonesia tetap kokoh dan kompetitif di tengah perubahan yang cepat banget. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas inovasi dalam kebijakan Bank Indonesia atau BI. Nah, dalam menghadapi tantangan global, BI nggak tinggal diam. Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain: yang pertama, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran seperti KRIS, BI Fast, dan pengembangan Central Bank Digital atau KAREN, DBDC atau rupiah digital. Yang kedua, pendekatan makrodupensial baru yang lebih fleksibel untuk menjaga stabilitas keuangan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, Grand Monetary Policy, yaitu kebijakan moneter yang mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan. Semua langkah ini dilakukan agar BI tetap relevan dan efektif di tengah perubahan ekonomi dunia yang semakin dinamis. Selanjutnya lagi, kita akan membahas peran edukasi dan literasi keuangan. Nah, teman-teman, selain berperan di kebijakan makro, BI juga aktif banget dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat lewat berbagai program seperti Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. BI mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai mata uang sendiri. Sementara OJK juga punya program SKNLK, strategi nasional literasi keuangan, yang tujuannya meningkatkan pemahaman masyarakat soal produk dan layanan keuangan. Karena pada akhirnya sistem keuangan yang kuat bukan cuma soal lembaganya, tapi juga soal seberapa paham dan bijaknya masyarakat dalam mengelola uangnya. Selain program-program besar itu, BI juga rutin turun ke sekolah, kampus, hingga komunitas untuk memberikan edukasi tentang cara menjaga uang, mengenali ciri-ciri keaslian rupiah berupa 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang, sampai cara bertransaksi yang aman di era digital. Tujuannya bukan cuma biar masyarakat tahu soal rupiah, tapi juga lebih melek terhadap perkembangan sistem pembayaran modern seperti KRIS dan BI Fast. Di sisi lain, OJK lewat SKNLK terus memperkuat edukasi seputar tabungan, investasi, pinjaman, asuransi, hingga cara menghindari penipuan keuangan. OJK juga menyediakan layanan pengaduan dan
kanal resmi untuk melaporkan kasus investasi bodong. Hal yang sangat penting mengingat banyaknya masyarakat yang masih mudah tertipu iming-iming keuntungan cepat. Kolaborasi BI dan OJK dalam bidang edukasi ini sebenarnya adalah investasi jangka panjang dengan masyarakat yang melek keuangan, risiko kebangkrutan pribadi menurun, kasus penipuan berkurang, dan penggunaan produk keuangan menjadi lebih bijak dan sehat. Pada akhirnya, literasi keuangan yang kuat ikut memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Nah, teman-teman, dari pembahasan panjang tadi, kita bisa simpulkan bahwa kehadiran OJK bukan mengurangi peran Bank Indonesia, tapi justru memperkuat fondasi sistem keuangan nasional. Bank Indonesia kini fokus menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem pembayaran, sementara OJK menjaga agar seluruh lembaga keuangan berjalan sehat, transparan, dan berpihak pada konsumen. Kerjasama yang baik antara keduanya, BI dan OJK, jadi kunci penting untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap kuat, tangguh, dan siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Jadi, bisa dibilang transformasi peran Bank Indonesia setelah berdirinya OJK adalah langkah strategi menuju sistem keuangan yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar mendapatkan video yang selanjutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.